Seorang profesor di Institut Pertanian Bogor menemukan sebuah fakta soal adanya pohon emas yang tumbuh di Indonesia. Pohon apa saja sih yang dinamakan pohon emas? Berikut ini 3 tanaman yang bisa menghasilkan emas. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Idul TV dan Gunawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah bagi Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe-nya bagi kalian yang tombol subscribe-nya masih merah. Tekan tombol loncengnya, pilih untuk semua supaya kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video menarik berikutnya. Silakan di-like dan berikan tanggapan tentang video ini. Jangan di-skip-skip ya teman-teman ya, supaya kalian dapat menyimak video ini sampai selesai dan lengkap. Memiliki tanah air yang kaya akan tumbuhan, tanaman merupakan suatu kebanggaan dan patut kita syukuri. Indonesia memiliki daratan yang luas dan subur yang menghasilkan berbagai macam hasil alam. Tak heran bila banyak tumbuhan yang tumbuh di tanah air kita ini yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Seperti yang diberitakan di beberapa media online menyebutkan bahwa ada beberapa tumbuhan penghasil emas yang memiliki mekanisme fisiologis yang memungkinkan untuk dapat menyerap logam berat dari lingkungannya dan mampu mengekstrak emas dengan menyerap logam berat, termasuk logam mulia. Pohon emas ini selain menyerap logam mulia, dapat juga digunakan sebagai pembersih lingkungan. Adapun proses pembersihan komponen berbahaya untuk dikonsumsi oleh tanaman tersebut disebut sebagai tanaman fitoremediasi. Sedangkan jenis tumbuhan yang dapat menyerap logam berat dalam jumlah besar di dalam jaringannya disebut tumbuhan hiperakumulator. Selain bisa dimanfaatkan dalam fitoremediasi, tumbuhan penghasil emas juga bisa digunakan untuk menambang logam yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti nikel, perak, emas, platinum, dan talium, atau suatu kegiatan yang dikenal sebagai phytomining. Penasaran kan? Pohon apa saja sih yang dinamakan pohon emas? Berikut ini 3 tanaman yang bisa menghasilkan emas. Yang pertama adalah pohon jarak pagar. Kalian sudah tidak asing lagi dengan pohon jarak pagar. Mungkin kalian pernah melihat dan menemuinya di alam bebas sana. Pohon jarak pagar ternyata punya kemampuan luar biasa, yaitu bisa menghasilkan butiran emas murni. Pohon jarak pagar atau bahasa lain Jautrapha curcas adalah tumbuhan semak yang banyak ditemukan di daerah tropik. Tumbuhan ini dikenal sangat tahan kering dan mudah diperbanyak dengan cara menyeteknya. Pohon jarak pagar dikenal sebagai bahan pengobatan dan buah jarak pagar memiliki kandungan racun yang sangat tinggi. Pohon jarak juga digunakan sebagai sumber bahan bakar hayati untuk mesin diesel dari kandungan minyak biji jarak pagar. Seorang profesor di Institut Pertanian Bogor menemukan sebuah fakta soal adanya pohon emas
yang tumbuh di Indonesia. Pohon tersebut terutama tumbuh di daerah yang tanahnya mengandung logam tinggi. Itu salah satunya adalah pohon jarak pagar. Untuk yang kedua adalah pohon kayu putih. Kayu putih atau Melaleuca leucadendra adalah pohon anggota suku jambu-jambuan atau Myrtaceae yang merupakan sebagai sumber bahan minyak kayu putih atau cajuput oil. Minyak yang diekstrak biasanya melalui penyulingan dengan uap, terutama dari daun dan rantingnya. Dari penyulingan kayu putih biasa dipakai sebagai minyak balur atau campuran minyak pengobatan lain seperti minyak telon atau campuran parfum serta produk rumah tangga lainnya. Teman-teman pasti penasaran mengapa pohon ini bisa dinamakan kayu putih. Bisa dinamakan kayu putih diambil dari warna batangnya yang memang warnanya putih. Pohon putih tumbuh baik di Indonesia bagian timur dan Australia bagian utara. Namun dapat pula tumbuhan di daerah-daerah lain yang memiliki musim kemarau yang teratur. Pada cuaca panas, orang yang berdekatan dengan pohon ini akan dapat membauinya dari jarak yang cukup jauh. Gak ada yang mengira kalau pohon kayu putih juga mengandung partikel-partikel emas di dalamnya. Penemuan ini juga telah dibuktikan oleh para peneliti di Australia dalam jurnalnya yang dipublikasikan menyebutkan bahwa partikel emas di pohon kayu putih banyak terdapat pada daunnya. Selain ada pada daunnya, partikel-partikel emas juga terkandung pada ranting dan pohon kayu putih. Para peneliti mengatakan membutuhkan setidaknya 500 pohon kayu putih untuk menghasilkan cincin emas. Wow, berarti kadar emasnya cukup rendah ya teman-teman ya. Untuk yang ketiga adalah pohon pandan wangi atau biasa disebut dengan pandan saja. Pohon ini adalah jenis tumbuhan monokotil dari famili Pandanaceae yang memiliki daun beraroma wangi yang khas. Daunnya merupakan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tumbuhan ini mudah dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi selokan yang teduh. Akarnya besar dan memiliki akar tunggang yang menopang tumbuhan ini bila telah cukup besar ya teman-teman ya. Daunnya memanjang seperti daun palem dan tersusun secara roset yang rapat. Panjangnya dapat mencapai 60 cm. Beberapa varietas memiliki tepi daun yang bergerigi atau berduri. Daun pandan umumnya sering digunakan untuk menambah aroma masakan dan juga pewarna hijau alami pada makanan. Namun menariknya, di dalam daun pandan terdapat kandungan logam mulia, bukan hanya emas tetapi termasuk juga berlian. Namun tidak semua jenis daun pandan mengandung partikel emas. Hanya ada pada jenis tertentu saja, melainkan Pandanus candelabrum atau lebih dikenal sebagai pandan lilin. Pandan lilin berbeda dengan pandan yang banyak tumbuh di Indonesia. Pandan lilin banyak tumbuh di daerah gurun, tepatnya di daerah Afrika. Di Indonesia pun banyak jenis pandan lilin di pegunungan-pegunungan berbatuan. Nah, demikianlah 3 pohon penghasil emas tersebut. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Jangan lupa teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.